Prinsip berikutnya adalah pengelolaan air bersih dan MCK termasuk saluran pembuangan air atau drainase. Prinsip dalam pengelolaan air bersih wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti rata-rata penggunaan air untuk minum, memasak, dan MCK dalam sebuah rumah tangga yang membutuhkan 15 liter per hari. Kemudian jarak maksimum dari sebuah hunian ke sumber air bersih adalah 500 meter. Lalu, antri air bersih di sumber air bersih juga tidak boleh lebih dari 30 menit sehingga perlu dibuat beberapa keran sesuai jumlah penyintas. Sumber air harus mudah diakses semua orang, termasuk bagi mereka yang lansia, mereka yang memiliki keterbatasan fisik, dan anak-anak. Penggunaan pompa atau alat pengangkut air harus memudahkan penyintas baik lansia, anak-anak, maupun wanita. Ada tempat mandi dan cuci khusus bagi wanita. Jarak antara tempat MCK dengan sumber air sebaiknya paling tidak 30 meter. Dalam bencana banjir, diwajibkan untuk membuat tempat MCK di atas permukaan tanah dan septic tank untuk menampung kotoran sehingga tidak mengkontaminasi lingkungan. Saluran drainase atau pembuangan air harus dirancang, dibangun, dan dikelola pula dengan baik. Terdiri dari drainase dari tempat MCK, bahkan tempat-tempat yang menyediakan air untuk beragam keperluan. Pastikan bahwa drainase tidak akan menyebabkan polusi pada air tanah. Terakhir, pastikan bahwa tempat pengungsian dan fasilitas lainnya seperti tempat-tempat sanitasi tidak terdapat genangan air. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip pengelolaan kesehatan. Prinsip utama dari pengelolaan kesehatan adalah memanfaatkan kader-kader kesehatan dan institusi terkait. Beberapa hal mendasar yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kesehatan diantaranya sistem dan infrastruktur, pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Pengelolaan kesehatan harus memperhatikan sistem dan infrastruktur kesehatan dengan prioritas pada pelayanan kesehatan, mendukung sistem kesehatan nasional, pelayanan kesehatan dasar seperti imunisasi dan KB, dan sistem informasi kesehatan. Sedangkan pengendalian penyakit menular dilakukan dengan prioritas pada pencegahan, diagnosis, pengelolaan kasus dan kesiapsiagaan kejadian luar biasa seperti wabah, termasuk perhatian pada HIV/AIDS. Sedangkan pengendalian penyakit tidak menular meliputi perhatian pada kesehatan reproduksi, penyakit kronis, aspek kejiwaan dan psikologis, termasuk penanganan pertama pada cedera kecil. Dalam pengelolaan kesehatan, sebaiknya ada keseimbangan antara jumlah petugas kesehatan dengan jumlah penyintas. Idealnya harus ada 1 dokter untuk setiap 500 penyintas. Prinsip berikutnya adalah prinsip pengelolaan sampah dan limbah. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah memastikan bahwa seluruh keluarga mudah mengakses tempat sampah. Tempat sampah harus dikosongkan 2 kali dalam seminggu dan letaknya tidak lebih 100 meter dari tempat pembuangan sampah utama. Sampah harus diambil dari sekitar lokasi barak setiap hari dan harus diangkat keluar dari wilayah tempat pengungsian minimal 2 kali dalam seminggu. Selayaknya terdapat 1 tempat pembuangan sampah berkapasitas 100 liter yang tersedia bagi 10 rumah tangga. Sampah domestik sebaiknya tidak dipendam di sekitar tempat pengungsian dan memastikan sampah padat tidak menyebabkan polusi pada lingkungan sekitar. Sampah medis seperti jarum, obat-obatan, dan sejenisnya sebaiknya dipisahkan dari sampah yang lain dan dibuang terpisah menggunakan tempat pembuangan khusus. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip pengelolaan data dan informasi. Data digunakan untuk mengetahui jumlah kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Data harus bisa diakses dengan mudah oleh pihak-pihak terkait. Sedangkan pengelolaan informasi meliputi 2 hal, yaitu informasi dari dalam dan informasi dari luar. Informasi dari dalam adalah informasi tentang komunitas penyintas yang bisa diakses oleh pihak luar seperti daftar petugas, daftar kebutuhan, jadwal aktivitas di barak, dan data logistik dan data penyintas. Informasi dari luar adalah informasi yang dibutuhkan para penyintas untuk tindak lanjut seperti informasi dari BPBD, BMKG, Tim SAR, LSM, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Prinsip utama dari informasi yaitu setiap informasi, baik dari luar maupun dari dalam, harus bersifat transparan, resmi, terkini, dan dapat diakses oleh semua pihak. Masuk ke depan, petunjuk jalan. Selain dua tahap utama dalam manajemen barak, yaitu kesiapsiagaan dan pelaksanaan, tahap evaluasi juga penting dilakukan dengan cara simulasi berulang dan membuat checklist dari langkah-langkah dalam tahapan, baik tahap perencanaan dan pelaksanaan. Fungsi simulasi adalah supaya masyarakat mendapat pandangan baru tentang pengelolaan bencana dan bersiap menghadapi bencana dan mampu pula untuk mengurangi risikonya. Masyarakat yang memiliki pengetahuan kesiapsiagaan bencana yang baik adalah masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pilihannya hidup di wilayah yang rawan bencana. Masyarakat yang mampu mengelola barak dengan maksimal adalah masyarakat yang mandiri dan menyadari potensi diri untuk mampu menyelamatkan diri sendiri dan berdaya guna. Kita punya bumi dan langit biru, kadang kering, retak dan berdebu. Tapi hujan kan datang, pelangi pun menjelang, kita selalu punya harapan. Mengenang kemari, nikmati hari ini, berharap besok pagi lebih cerah, lebih baik. Mengenang kemari, nikmati hari ini, berharap besok pagi lebih cerah.